Sabtu. Sementara kita Jumat dan Sabtu cuma bisa 2 kali Jumat dan 2 kali Sabtu di dalam bulan ini. Nah, ini adalah hari pertama kami melayani. Iya. Nah, kita bersyukur karena tadinya Eni sendiri sudah ragu bisa nggak ke rumahnya Tante Lani. Aduh, bisa atau enggak ya, bisa apa enggak. Makanya waktu telepon, oh ternyata lagi Pauline lagi pergi. Iya, berarti mama papanya pergi. Ya, udah ini sendirian. Wah, udah kita tapi kok ya ada sakit mata, jadi saya bilang jangan datang dulu. Iya, tapi kan memang kami bukan tanggal itu datangnya memang sekarang ini. Sebetulnya minggu depan, tapi karena Tante Lani kosongnya di sini, ya udah kita akan kerja. Maka aku ngajak Pak Su sama Cinekwe, karena kan mereka juga kami sudah lama pengen ke rumahnya Tante Lani. Saya tahu kok. Saya tahu Bu kan bolak-balik tanya bisa atau enggak. Nah, karena nggak bisa, sekarang kita datang. Nah, Tante Lani, nanti kita videoin. Kenapa? Nanti video itu buat Tante Lani lihat-lihat sendiri supaya bisa menikmati. Itu adalah hadiah yang diberikan oleh para remaja untuk Tante Lani. Nah, silakan mulai akan persekutuan kita pada hari ini. Pasti dipulai dulu. Oh iya, siap. Terima kasih. Halo Oma, lama banget ya Oma nggak ketemu. Bersyukur hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di Easter Carol ini. Nah, kita semua usianya sangat bervariasi ya. Masih muda banget, ada yang udah agak tua, ada yang lebih tua lagi. Kita semua beda-beda. Saya ini loh tua. Oma Lani yang paling senior, sekarang umur 92 ya, 92. Karena bedanya 4 tahun sama Oma Junita. Oma Junita 96. Jadi selalu itu ada yang lebih tua dari saya, Oma Junita. Iya, Oma Junita itu 96. Tahun 94. Oh ya? 84. 86. Pak Tong. Iya. 86. Oke. Ya. Nah, meskipun kita berbeda-beda umurnya, tapi kita semua mempunyai satu sobat yang setia, yang kita semua, yaitu Tuhan. Nah, karena itu mari kita nyanyikan lagu Di Jalan Hidupku kedua baitnya. Itu 2, 3. Mari kita mulai, 1, 2, 3. Tinggi sekali ya. Kuncinya ya. Ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Memaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besar dan
sungguh besar anugerah-Mu Kau berikan kepada setiap kami semua untuk kami dapat sore hari ini berkunjung ke rumah Oma Lani untuk dapat bersekutu bersama-sama dan melayani. Tuhan, sekarang kami sudah berkumpul, kami juga sudah mempersiapkan setiap hati kami untuk memandang kepada Tuhan. Kiranya pada persekutuan kami sore ini dapat menjadi berkat bagi Oma Lani, juga bagi kami semua yang melayani. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan untuk persekutuan ini hanya dalam tangan Tuhan saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, di dalam hidup ini pasti ada banyak sekali naik dan turunnya. Apalagi sudah semakin lama hidup pasti semakin banyak yang dialami naik turunnya. Tapi ada suatu sosok yang akan selalu ada dan memegang pimpinan, yaitu Tuhan. Karena itu mari kita menyanyikan lagu Tuhan memegang pimpinan ketiga baiknya. Mari kita nyanyikan. Memegang pimpinan dalam tiap perbuatanku, hatiku senang dan aman. Tuhan memimpin hidupku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Peganglah tanganku erat, betapa keadaanku. Aku pun percaya Tuhan, sebab Tuhan memimpinku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Bila kerja dunia usai dan hamba-Mu diterima, akan mampu tak gembira. Ku dipimpinnya ke seberang. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Sekarang apakah Oma ada yang mau dituangkan? Sharing. Ya, mungkin saya balas dengan sedikit sharing, tapi sharing yang umum saja. Gak tahu apa sudah pernah dengar gitu ya. Pertama ada dua, yang mau didengar yang mana ya? Yang pertama itu saya kan sudah tua begini. Saya mengikuti persis peristiwa hari apa namanya? Hari pahlawan. 10 November
karena 9 November itu Ulang tahunnya. ulang tahun saya. Itu ada peristiwa. Jadi saya saksi mata. Sudah tua gini ya. Waktu itu saya baru berumur 12 atau 13. Itu. Atau peristiwa lain, saya kenapa sampai sekarang agak takut naik pesawat terbang. Ada mau pilih yang mana? Dua-duanya Ada menarik. hobi. Ada fobianya, fobia pesawat. Dua-duanya mau dengar katanya. Iya, Iya. dua-duanya panjang. Apa ya? Tanya dipersingkat, tapi dua-duanya dapat. Ini ya. Oke, saya mulai dengan Perang kan? ya, Oh naik pesawat. ya naik pesawat begitu. Itu ya, itu yang agak lucu. Saya sampai kapok. Ya. Waktu itu kira-kira 8 tahun yang lalu saya penghabisan ke Amerika. Rasanya bukan 8 tahun. Ya lebih ya. Itu saya punya cucu kedua itu baru baby. Iya, udah lama. Sekarang tuh. dia sudah 18 tahun. Iya, sudah lama. Waktu itu saya ke Amerika beberapa saat, lalu mau kembali ke ke Indonesia. Lah saya punya mantu namanya Rosa, dia ikut sama dia punya baby mau nyambangi mamanya di Jakarta gitu. Jadi saya tahan dia sama baby duduk satu tempat. Ya dari Los Angeles sudah sore, jadi kita naik itu ya sudah menjelang malam. Sudah kita duduk ya di kapal terbang. Sudah makan malam, sudah tengah malam, tahu-tahu ada suara dari depan, dari pilotnya. Dia bilang gini, ya kasarnya gini, ya mohon penumpang apa ada enggak seorang dokter di pesawat ini, kita sangat perlu seorang dokter. Saya karena saya dokter ini saya takut ya, tak sembunyi ya, tidak berani aku ya. Nanti apa itu penyakitnya? Waduh, saya punya mantu tuh. Mana dokter? Aduh, ini saya bilang Rosa nih ya apa toh? Saya ini mau sembunyi, biar ada dokter lain ya. Enggak ada. Aduh, berapa lama stewardessnya datang? Wah, saya sudah gemetaran ya. Mari ikut. Terus katanya, ini gawat sekali. Saya ikut ke tempatnya stewardess itu. Sampai di situ, ada anak sama mama dan nangis-nangis. Ternyata anaknya itu kira-kira 5 tahun gitu ya. Itu sama mamanya duduk di tempatnya itu. Mamanya itu waktunya dia minum obat, ya pil syaraf 2 biji. Dia mau minum, jadi nggak ada air, dia mau minta air, dia jalan ke stewardess. Dadake anaknya ambil obat itu dimakan. Dia pulang cari mana obatnya. Anaknya duduk di ini, buka mulutnya. Waduh, sudah telan. Ya apa itu? Kata pilotnya, ini gawat. Karena kalau obatnya itu sudah bekerja, ini mamanya sakit. Syaraf obatnya itu obat syaraf yang keras ya. Jadi kalau tidak ada pertolongan di atas, kita harus cari cara di mana yang kita. Ini sudah gelap gulita, sudah tengah malam. Waduh, ya apa ini? Katanya, kalau tidak ada dokter tidak bisa tolong, kita harus landing. Nah, sudah. Jadi saya mikir apa ini? Tanya pertama. Ya, dia tidak tahu namanya, pokoknya obatnya keras, dia harus minum. Terus malam itu dia harus minum 2 biji. Sudah, saya apa saya pikir? Mau saya apakan ya? Saya tak pikir
keluar dia pegang kaki tangan pokok. Aduh, tangan saya digigit sama anak itu. Tidak berhasil. Harus sudah dilihat. Tekan lagi lebih keras. Aduh, sendoknya kalah. Soalnya di kapal terbang itu sendok plastik toh ya, semua pada plastik. Jadi ngikuti, waduh ini apa? Saya bilang, saya perlu sendok besi. Cari satu kapal terbang, akhirnya dapat sendok besi ya. Akhirnya disokok, saya sokok. Akhirnya dia bisa muntah. Dia betul ada 2 biji pil. Biji belum terlarut ya. Aduh, puji Tuhan saya, puji Tuhan ya. Ya apa ini kalau sampai mesti mendarat, cari-cari itu negara mana yang bisa mendarat ya. Ya sudah saya kembali ke tempat duduk. Sudah selesai, saya kembali. Oh sudah ya, kata mantu saya. Ya sorak-sorak tentang Mama Hero. Aduh, Hero saya itu kan Amerika dia, jadi gayanya kayak Amerika. Saya bilang diem, ya sudah, aduh sudah lego ya. Sudah akhirnya kita waktu turun, kapten nih keluar, saya diterima kasihin. Kalau enggak katanya, aduh mereka mesti rugi bensin berapa itu, cari-cari udah saya ya sudah terima kasih. 1 bulan kemudian saya terima hadiah dari itu IFAR. Saya dikasih kapal terbang, kasih dapat apa itu peringanan kalau mau naik IFAR. Tapi kok saya Walaupun dapat keringanan, akhirnya nggak pernah juga naik pesawat lagi. iya sampai sekarang kayak anak saya lah itu masuk tiap kali ada orang sakit katanya. Makanya keterlaluan. Tapi ya kapok, aduh kok saya perempuan lagi, saya punya ini sampai gemeter loh ya. Ada anak makan obat orang tua, obat bius lagi. Sekarang yang kedua berapa menit kira-kira? Ya, Kalau nggak to be continue. ya, dicepetin aja. Ya. Nah itu kan, saya waktu itu tinggal di Baskoro, tahu ya, di depannya klinik mata itu, dokter mata Undaan Kulon. Dekat ini ada Pak rumah sakit mata. Waktu itu 9 November saya punya kakak itu, saya kan anak berdua sendiri. Jadi dia mau merayakan, dia undang. Tapi bukan undang teman saya, undang temannya dia mau main kartu. Ya sudah, saya tidak ngerti apa-apa. Sudah datang mereka lagi main-main. Kira-kira jam 12 jam itu mendadak ada sirene. Waduh, takut semua. Waktu itu kan tidak ada pemerintah. Ya, si Jepang sudah lari, Belanda sudah lari, kosong. Jadi ada pemuda toh. Jadi itu sebentar habis sirene, semua lari keluar, takut ya. Terus, sebentar ada kapal terbang. Dia lihat kapal terbang. Sebentar lagi lihat, ada apa jatuh dari kapal terbang? Ini ternyata pamflet. Pamflet itu jatuh ya sekitar undaan itu. Sekitar undaan. Wah, ini tamu-tamu ya pada keluar ya. Semua pada ambil. Pemuda itu datang dirampas. Tidak boleh baca. Terus salah satu om itu pintar. Ya, satu cepat masuk kantong, terus dia pura-pura bantu kasih kembalikan sama pemuda. Terus dia pulang ke rumah saya, mereka pulang, terus dia jalan. Ada apa? Saya punya apa katanya?
pokoknya mana kamar mandi. Dia mau masuk ke kamar mandi, mau baca pamflet terus dia ke kamar mandi, buka lampu ya. Dia baca. Mungkin dia baca, terus sebentar dia keluar. Waduh, sudah pucat mukanya ya. Sudah tidak omong apa, saya mau pulang. Loh, ada apa katanya? Yang lain-lain, ada apa? Udah sih, baca sendiri. Saya sekarang mau pulang. Jadi yang lain satu-satu masuk kamar mandi, baca satu-satu, keluar langsung pulang, nggak omong bu, nggak omong mbak. Jadi pulang semua ya. Akhirnya papa saya yang baca. Ternyata itu pamflet dari tentara Inggris. Mereka tulis tentara Inggris Gurkha itu ya, sudah sampai di Tanjung Perak. Besok jam 7 mereka mau menyerang Surabaya sampai kebun binatang itu ya, mau menduduki gitu. Jadi orang-orang supaya tinggal di rumah, jangan keluar karena ada bak tembak ya. Waduh, semua kita ketakutan. Banyak orang ya yang terus lari ke Sidoarjo menuju Peto ya. Dulu kan jarang ada mobil, mereka semua pakai sepeda, dibonceng anaknya, dibawa barang, semua pada lari. Wah, itu sudah sore. Jadi lah waktu itu papa saya, mama saya tidak bisa lari karena masih ada oma tua gitu ya. Jadi sudah di rumah. Terus banyak orang di sekitar itu pada mengungsi di dokter mata. Mereka pikir di rumah sakit mata itu kan aman ya, ada di bendera putih gitu ya. Sudah. Terus banyak yang mau beli beras, mau beli apa sudah semua tutup. Jadi sudah chaos lah gitu. Terus sudah malam itu sudah tidur sebentar, habis bangun tidur tok itu diambil semua meja bundar itu yang buat makan itu, ditumpuk di kasur. Kita punya kasur tumpuk di atas mejanya, semua di bawah. Kasur kenapa? Menurut pendapatnya kalau jatuh bom di kasur katanya enggak meledak. Apa begitu tak? Lucu, kosong. Jatuh meledak ya. Kecuali kalau gempa ya, kalau gempa itu kan baru. Ada pemantiknya. Jadi ya sudah kita Pokoknya ternyata Oma Lani sampai sekarang hidup kok. Iya, terus betul besoknya sudah. Waduh, pagi-pagi sudah dengar bom itu senjata ya. Nanti sudah sampai Pabean, nanti sudah sampai kaliannya. Wah, masuk undaan. Mereka masuk undaan. Semua nggak sekolah dong ya? Nggak boleh sekolah. Sekolah. Nggak boleh. Enggak sekolah. Zaman Jepang enggak ada sekolah waktu itu. Jadi sudah mendekati gitu ya. Wah, masuk yang bawa masker. Baru apa saya intip-intipnya. Jangan begitu. Ternyata mereka caranya berperang zaman dulu. Enggak ada apa-apa ya. Itu apa? Tentara Inggris itu pakai mortir ya, dilempar mortir. Jadi pemuda ini betul pakai bambu runcing mereka mundur sana maju setapak, nanti mau berkelahi lagi lempar mortir lagi gitu terus. Jadi banyak serpihan sama bom itu. Jadi aduh sudah ya, malah rumah sakit mata dikira itu mereka punya markas, malah dibom. Iya, Rumah sakit enggak? iya, banyak yang luka-luka itu. Ya di rumah saya juga banyak serpihan itu. Ini ketunjungan itu ya, ketunjungan. Nah, terus orang-orang sudah pada keluar. Dulu di depan itu orang-orang yang sakit ya. Terus teman-teman papa saya juga bilang, kamu aman ya? Aman. Mana Kuilan? Saya namanya Kuilan dulu ya.
mana kuilannya apa? Bilang mama saya, ini loh di meja, di bawah meja lagi makan tart. Ulang tahun. Ulang tahun. Tartnya baru dimakan, lagi makan tart. Lu kok enak kita sini kelaparan. Ya ini lagi makan tart, minta tambah terus. Aduh. Sebuah pada kelaparan cari makanan apa, bingung orang ya. Terus ya peristiwa itu, jadi saya mengikuti gitu ya. Sampai om tua itu yang ikut saya ulang tahun itu, sampai saya sudah tua, sudah jadi dokter gitu ya, mereka sudah tua. Kalau ketemu saya mesti amit-amit, aduh Wilan, kamu punya ulang tahun saya tidak bisa lupa. Kamu punya ulang tahun saya tidak bisa lupa. Aduh, lari terbirit-birit. Beri 9 November. Iya, jadi saya nggak bisa lupa, saya sampai ketawa. Aduh, ya dilupakan aja, ada apa kok diingat. Iya, gitu. Ulang tahun yang paling seru. Ya, terima kasih sudah dengar. Iya. Ada lagi tapi tidak usah. Aduh, asik ya Mama. Lain kali ya. Nanti next episode ya. Iya. Kamu nggak sekolah tapi kok bisa jadi dokter? Oh iya. Jangan ceritain dulu, jangan. Oh, ceritanya panjang juga. Aduh, ceritanya Soalnya panjang. saya bukan sekolah SMA Indonesia, saya sekolah Cina sampai Kaohsiung. Oh. Memang nggak diterima. Juga bahasa Belandanya udah dulu selesai. Ya selesai ya nanti 1 tahun lagi ya. Kalau mereka naik kapal lagi loh ya, saya lagi. Oh ini naik kapal saking terpaksa karena sudah bayar 1 tahun yang lalu. Ya oke. Lain kali Oma tak culik aja. Sulit kita melakukan Dengar ceritanya. di tempat lain untuk Iya, dengan Story story. cerita berikutnya. Seru ini. Oke, silakan itu guys. Oke. Oh, sebelum itu berarti ada yang mau didoakan tuh? Oma? Nanti aja. Oke, nanti. Kami mau memberikan satu kartu dulu untuk Oma. Oh ya. Oh, Dan thank ingin you. membaca pemuda supaya Oma bisa ingat Thank you. Easter Carol tahun ini. Wih, keren. Aduh Easter Carol. Nah, di baliknya itu adalah Ya. lagu. Oh Ada lagu iya. Oma. Oh iya. Lagu. Ini lagu. Ya, setiap Oh. saat. Udah, kita nyanyikan Nah, sekarang. mari Iya, kita coba. nyanyikan bersama-sama ke-4 bait. Kedua bait. Langsung ya. 3, 2, Sama Yesusku selamat, hidup bersamanya penuh berkah, mendengar dan pandang mulianya, setiap saat ku lihat
Ya. Oh iya. Aduh, kamu nggak tahu. Gak di print ya? Iman tetap Oh, nggak di menyala, print. menjadi Oke. terang. Rumahnya itu bisa nyanyi kafe Not. not. Bisa baca not. Ya enggak apa-apa lah. Ini kalau ada not baru saya belajar sama si Pauline. Iya. Pauline. Tapi ini Ini ada tadi lagu di di foto. KPPK. Oh, ini cuma KPPK kan? Oh, KPPK nah, juga dia 88. dia ngerti semua. Pendeta malah saya nggak ngerti, dia ngerti Nanti semua. biar Om alami belajar dari ini. Kita nyanyikan lagi dari 1 bait 2, setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam Oh iya. Ya. Mati bersama Yesus bersama, hidup bersamanya penuh berkat. Mendengar dan pandang mulianya, setiap saat ku diramaninya. Setiap saat ku dipeliharanya, setiap saat ku diselamatkannya. Mendengar dan pandang mulianya, setiap saat ku jadi miliknya. Tiada cobaan yang ia tak tahu, tiada beban yang tak ditangguhnya, tiada waktu yang ia tak tahu. Setiap saat ku dikasihinya, setiap saat ku dipeliharanya, setiap saat ku diselamatkannya. Mendengar dan pandang mulianya, setiap saat ku jadi miliknya. Mari kita membuka 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Pakai HP aja. Oh, Iya kan? tapi nggak tahu. Aku tadi 2 Korintus 4. saya 2 Korintus 4:16 sampai dengan 18 ya. Bisa. iya Oh, sembuh ya. Gara-gara nama. Universitas yang mana nih sini semangat. Ini bisa. Kita bisa. Kita nggak sembuh cerita lagi. 16 sampai dengan 18 kita baca Iya. bersama 1, Iya. 3. Sebab itu kami tidak tawar mati, Tapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak Kami melihatkan kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, mari kita berdoa. Kami serahkan renungan firman yang singkat ini, pimpin kami semua, pimpin seluruh kebenaran yang boleh kami akan renungkan bersama-sama dari 2 Korintus 4:16 sampai 18 ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, judul dari tema kita, tema tahun ini di dalam Easter Carol adalah menua di dalam Kristus. Jadi menua di dalam Kristus bagaimana, artinya apa sih kalau dilihat di dalam 2 Korintus 4:18, realitas penuaan yang artinya tubuh kita makin rapuh. Mengapa? Karena dunia yang sudah jatuh. Kalau kita lihat
baca dalam Roma 5, walaupun kita nggak akan baca ya, dalam Roma 5 itu mengatakan menjadi tua adalah bagian dari realitas dunia yang telah jatuh dalam dosa. Jadi memang karena dunia sudah jatuh dalam dosa, maka hidup kita adalah hidup yang sudah pasti akan makin lama makin menua. Ciri dari tua adalah makin rapuh, makin lemah semua. Jadi tubuh kita semakin lemah, ingatan kita makin memudar, dan kekuatan kita lagi tidak sama seperti dulu. Tapi tadi kalau kita lihat Omalani, ingatannya luar biasa, udah berapa puluh tahun yang lalu masih ingat kejadian 9 November. Itu cerita udah kakak dengar kedua kalinya, karena diceritakan di KTB. Wah, malah di KTB lebih jauh, lebih seru gitu ya. Nah, jadi KTB itu semuanya oma-oma menceritakan masa lalunya lah. Sama Junita itu di 96 tahun, lebih seru lagi dia waktu terbentukan ada di Jogja. Wah, jadi waktu cerita ini lebih seru, sebenarnya lebih banyak ceritanya, juga lucu gitu ya. Makin hari makin tua. Mungkin kalau justru yang dilupakan itu adalah yang mungkin yang barusan lupa, tapi yang dulu diingat. Iya. Sangat Yang barusan itu. clear. Malah yang barusan yang lupa. Karena apa? Yang dulu itu mungkin sesuatu yang sangat memorable, berkesan gitu ya. Jadi tapi kita lihat ya, kalau tubuh semakin lemah itu artinya apa sih? Sesuatu yang wajar, sesuatu yang sangat nggak bisa dilewati. Walaupun berusaha minum obat anti tua, tetap aja sebetulnya akan tua, tidak mungkin jadi muda. Walaupun pakai skincare yang membuat muka jadi tetap kencang, tetap aja sebetulnya menua dan pasti makin lemah. Itu sudah pasti gitu ya. Tapi kita mengingat karena besok adalah Jumat Agung. Dalam rangka karena kita datang untuk Easter Carol, kita melihat bahwa apa? Kematian dan kerusakan bukan akhir dari suatu cerita kehidupan. Amin. Kematian justru kalau kita lihat, kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Justru kematian Tuhan Yesus bukan akhir dari segala sesuatu. Justru itu adalah satu momen di mana kita bisa dihidupkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita lihat ini bukan akhir dari cerita kita, bukan akhir ketika Yesus mati, bukan akhir dari cerita dan apa yang dikatakan Alkitab, tapi justru dari kematiannya membuat kita bisa melihat bahwa realita kita adalah manusia berdosa yang membutuhkan satu-satunya yang sanggup menyelamatkan manusia, yaitu melalui kematian Tuhan. Karena melalui kematiannya kita bersatu dengan Kristus. Union with Christ, kita bersatu bersama dengan Kristus. Artinya apa? Artinya kita mati bersama Kristus, kita bangkit bersama Kristus, kita hidup di dalam Dia. Kakak sangat banyak diberkati melalui KTB lansia ya, karena justru bukan para oma-oma yang terlayani, tapi justru mungkin kakak yang banyak, aku yang banyak dilayani oleh mereka gitu ya, oleh para oma, para senior. Karena apa? Kesaksian hidup, bagaimana mereka menyaksikan Tuhan, bagaimana banyak penyesalan terjadi, sudah pasti banyak sekali penyesalan yang sudah terjadi. Kenapa aku dulu waktu masih muda saya mendidik anak salah, sehingga akhirnya punya anak sampai sekarang sudah tua pun masih seperti anak-anak. Tapi juga bersyukur kalau Omalani ya, bersyukur 3 anak, 2 sukses, anggap sukses gitu ya. Tapi satu itu adalah apa? Ya, mengingatkan kita bahwa manusia itu tidak sempurna. Manusia memiliki keterbatasan dan juga kesalahan dalam keputusan. Bukan berarti keputusan tersebut salah, tapi ketika keputusan dilakukan terlihat salah, tapi itu Tuhan izinkan terjadi. Di sini kita lihat bahwa apa?
Tuhan membuat kita semakin mengerti bahwa hidup kita ini tidak sia-sia karena kita sudah bersatu. Waktu kita sudah mati di dalam Kristus, berarti hidup kita sungguh-sungguh adalah hidup untuk tujuan kepada Kristus sendiri. Berarti menua di dalam Kristus artinya identitas kita tidak ditentukan oleh usia kita. Identitas kita tidak ditentukan oleh usia kita, tetapi oleh Kristus. Nilai kita tidak berkurang meskipun kemampuan fisik kita menurun. Oma Lani nilainya tidak makin menurun, tahu nggak teman-teman? Oma Lani adalah seorang oma yang sangat mandiri, gak suka merepotkan orang lain. Oma tinggal di sini sudah 8 tahun. Jadi waktu bilang 8 tahun itu, tadi itu bukan ke Amerikanya, ke Amerikanya sama sebelum COVID. Jadi sudah lama banget. Jadi sebelum Oma jatuh juga, waktu itu kan tangannya patah. Jadi sebelum Oma jatuh itu ke Amerikanya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa ya. Apakah nilai Oma berkurang? Enggak, tahu enggak? Rumahnya Oma sebelum tinggal di sini adalah di Krakatau, di Petemon di Krakatau. Rumahnya gede. Waktu saya ke sana, umur Oma itu sudah 80-an. Tinggal bersama menantu dan anak. Tapi Oma Lani tidak pernah merepotkan anak dan menantu. Oma Lani bersihin rumah sendirian, masak sendiri, dan kakak belajar masak yang praktis dari Oma Lani. Oma Lani biasa masak banyak, langsung dimasukin freezer, nanti pas makan diambil, tinggal dipanasin terus makan. Sampai sekarang tuh berkesan gitu ya. Oma Lani bikin bagaimana caranya supaya dia bisa ngepel rumah segede-gede itu. Ya bikin apa? Semua di custom. Bikin apa namanya? Kayak roda untuk ngepel. Jadi duduk sambil ngepel. Dingklik ada bolanya. Dingklik ada ininya. Terus caranya matiin lampu, cara nyalain TV, nggak lagi ceklek, semuanya cuma tinggal ceklek gitu. Dia pakai semuanya itu bagaimana caranya udah terbatasnya. Sedemikian rupa Oma Lani buat dan Nakal. bagaimana mengisi hari-harinya, ini luar biasa ya. Nah ini nilainya Oma tidak berkurang walaupun usia sudah makin tua. Jadi kalau kita lihat, berarti ketika kita bersatu dengan Kristus, karya Roh Kudus dalam hidup kita berkelanjutan walaupun umur kita semakin tua. Semua kita nggak tahu apakah sampai umurnya sampai 90-an, kita nggak tahu. Di sini yang umur 90 cuma Oma. Setelah itu ada yang paling muda, masih ada yang belasan tahun. Jadi kalau kita lihat ini semua Roh Kudus bekerja akan pergi bersama dengan Tuhan dengan siap sedia kapanpun itu. Amin. Amin. Karena kita mulai sungguh-sungguh semakin melihat bahwa walaupun tubuh kita lemah, justru imannya kita makin matang. Lani makin memiliki iman yang matang, makin bergantung penuh kepada Tuhan, dan semakin memiliki satu kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan katakan, ayo anakku, sekarang waktunya bersalah. Iya. Jadi selama itu belum, maka Oma Lani dan kita semua terus menjadi yang terbaik. Tapi Tuhan menua di dalam Kristus artinya apa? Menua di dalam Kristus bukan tentang kehilangan, tetapi tentang dipersiapkan oleh Tuhan. Bukan tentang melemah, tetapi tentang diperbarui terus oleh Tuhan. Bukan tentang akhir, tetapi tentang kemuliaan yang akan datang. Amin. Kita berdoa, minta Pak Su pimpin doa untuk firman dan juga untuk
pertumbuhan rohani dari Oma Rani. Dan ada doa lagi yang minta didoakan Oma. Ada lagi Ya sudah, rasanya ya sudah semua ya sudah diatur begitu, tidak ada lagi yang spesial ini didoakan ya. Ini didoakan aja supaya kita gereja itu bisa berjalan lancar. Walaupun sekarang Oma Lani sudah nggak ke gereja Iya. secara fisik, tetapi tetap bergereja secara online. Iya, Tuh, mungkin dengan Kak Tom ya. karena hanya Pak Tom yang menimbang itu ada relay. Ada gitu relay ya. dari yang Mandarin. Iya, bagus kok, bagus. Oke. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada sore malam ini kami boleh hadir di rumah Malani. Sama kami boleh diberkati karena Malani boleh bercerita masa lalunya, boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup. Kami juga mau bersama-sama mengingat bahwa hidup kami adalah bersama Tuhan. Bersama Tuhan yang senantiasa mengasihi menyayangi anak-anaknya. Kami boleh dipimpin, bimbing, bertumbuh menjadi semakin dewasa, melewati tahun-tahun masa kami dengan bersyukur pada Tuhan. Dan Tuhan juga yang memberkati, menolong kami untuk boleh selangkah demi selangkah dalam segala kesulitan, pergumulan yang boleh kami hadapi. Kami melihat Tuhan yang menuntun, Tuhan yang berkarya, membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Biarlah bila sore hari ini kami boleh bersama-sama, kami boleh mendoakan Malani terus bersama dengan Tuhan, melewati tahun-tahun yang ada, kiranya Tuhan yang memberkati hari-harinya dan juga bagaimana memberkati keluarganya supaya bersama-sama boleh memuji memuliakan Tuhan, boleh beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan yang terus menopang sehingga boleh setiap hari kehidupan boleh dipersembahkan kepada Tuhan solid glory untuk kemuliaan nama Tuhan. Di tengah segala kesulitan yang ada, maupun usia sudah lanjut, tetap saja kesulitan ada, biarlah Tuhan juga yang terus menopang sehingga memberikan suatu kelegaan, kekuatan, hiburan dalam hari-hari yang boleh dilewati bersama dengan Tuhan. Kami sangat bersyukur dan malam hari ini boleh mendengar firman Tuhan, boleh kembali terus kami memuji memuliakan Tuhan, dan Tuhan juga memberkati setiap jemaat yang boleh hadir malam hari ini, boleh melayani. Kiranya Tuhan yang menopang sehingga suatu saat boleh bersyukur hari-hari yang sudah lewat boleh diingat menjadi suatu hari yang menyenangkan, boleh sukacita atasnya menjadi suatu kenangan yang indah karena Tuhan yang Temaninya setiap saat ku dipeliharanya, setiap saat ku diselamatkannya, menengadah dan pandang mulianya, setiap saat ku jadi miliknya. Tiada cobaan yang ia tak tahu, tiada beban yang tak ditanggungnya, tiada khawatirku yang ia tak tahu. Setiap saat ku dikasihinya, setiap saat ku dipeliharanya, setiap saat ku diselamatkannya, menengadah dan pandang mulianya, setiap saat ku jadi miliknya. Tiada lemah yang tak ditolongnya, tiada sakit yang tak menyembuhnya. Lancarkan susah jalan hidupku, setiap saat ku dilindunginya, setiap saat
setiap saat ku diselamatkannya. Mendengar dan pandang mulianya, setiap saat ku jadi miliknya. Kami sudah mengakhiri akan persekutuan kami yang begitu indah ini. Kami sungguh berdoa ya Tuhan sekali lagi kepada Omalani. Di usia Tuhan, Tuhan izinkan Omalani sakit autoimun selama setahun lebih. Mungkin makin merasa lemah, tapi Tuhan seperti firman Tuhan yang boleh kami sama-sama renungkan bahwa kelemahan fisik tidak melemahkan iman, tapi justru semakin mematangkan iman Omalani. Kami percaya Tuhan, pergumulan demi pergumulan, seluruh pergumulan yang masih belum selesai, Tuhan yang boleh terus memimpin, mendampingi Omalani menyelesaikan sampai Omalani bertemu dengan Tuhan Yesus. Kami sungguh serahkan semuanya ini, kami sungguh bersyukur sekali lagi. Kami serahkan anak daripada Omalani, Arianto bersama dengan istri, dan biar Tuhan terus pimpin hidup mereka. Di masa tua mereka juga boleh sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan, tidak tergantung kepada orang lain. Menyerahkan juga anak Omalani yang ada di sini yang sedang pergi berlibur kapal pesiar cruise di Singapura. Tuhan juga pimpin mereka sampai mereka tiba kembali di sini. Menyerahkan anak Omalani yang ada di Amerika dengan cucunya yang ada di sana, Tuhan juga pimpin seluruhnya, baik itu menantu maupun anaknya. Kami serahkan seluruh pergumulan daripada Omalani, Tuhan yang boleh pegang, kuasai hidupnya sampai pada akhirnya Omalani bisa berkata kepada Tuhan, jikalau Tuhan menjemput di dalam waktunya Tuhan, Oma sudah siap kapanpun itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke.